Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Putri Ardiana, Sarjana Teknik Magister Desain, sebagai salah satu dosen tetap di Prodi S1 Desain Komunikasi Visual di Universitas Dinamika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yakni mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa S1 DKV di semester 3 dengan kode mata kuliah 36829 yang berbobot 5 SKS. Mata kuliah ini diadakan dalam 16 pertemuan dengan rincian 14 pertemuan materi yang diadakan secara asynchronous learning melalui LMS Brilliant milik Universitas Dinamika dan juga synchronous learning melalui kegiatan perkuliahan tatap muka di kelas maupun secara online. Sedangkan 2 pertemuan lainnya diagendakan untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas mengenai proses penyederhanaan bentuk dan pemahaman akan konsep visual sebuah tanda ataupun informasi. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas mengenai ciri, karakteristik visual, struktur bahasa gambar, serta proses desain dalam memenuhi kebutuhan sarana informasi yang efektif, efisien, baik berupa icon, indeks, simbol, gestalt, dan juga piktogram. Luaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah karya-karya desain dari mahasiswa yang berkaitan dengan materi yang disampaikan pada mata kuliah ini, baik itu berupa karya desain digital maupun karya desain manual. Adapun CPL Prodi S1 DKV yang ada pada mata kuliah ini meliputi 3 CPL. Yang pertama yakni mampu memecahkan masalah yang ada di masyarakat melalui pendekatan keilmuan DKV dengan didukung teknologi digital yang meliputi bidang smart branding, manajemen, advertising, desain grafis, dan juga new media. Adapun CPL atau capaian pembelajaran prodi yang terdapat pada mata kuliah ini meliputi 1. Mampu memecahkan masalah yang ada di masyarakat melalui pendekatan keilmuan DKV dengan didukung teknologi digital yang meliputi bidang smart branding, manajemen, advertising, desain grafis, dan new media. Yang kedua adalah mampu menggunakan kemampuan tata kelola konseptual dan penerapannya dengan dukungan teknologi digital untuk menciptakan inovasi yang berdaya saing global. Dan yang terakhir adalah mampu membangun kolaborasi di bidang industri kreatif dengan kreatif, profesional, dan bertanggung jawab secara global. Bobot penilaian atau assessment pada mata kuliah ini terdiri dari 40% untuk karya tugas, 10% untuk kolaboratif, 10% untuk inovatif, 20% untuk ujian tengah semester, dan juga 20% untuk ujian akhir semester. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan model pembelajaran project-based learning, di mana metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan juga belajar secara mandiri. Ada beberapa sumber referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, mulai dari materi pembelajaran yang dibuat oleh dosen pengajar, buku, jurnal terkini, studi kasus, dan juga referensi visual yang merupakan hasil dari penelitian dan pengabdian masyarakat dosen-dosen yang ada di Prodi DKV. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah Desain Komunikasi Visual pada pertemuan ke-8 yang membahas mengenai teori dasar desain logo. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Selamat datang di kelas DKV di pertemuan 8 hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi setelah UTS kemarin, kita masuk hari ini di pertemuan 8. Kita akan membahas tentang desain logo. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan desain logo? Ada yang sudah tahu? Silahkan. Ya, Mas? Apa? Desain brand. Ada lagi yang berpendapat lain selain desain brand? Berarti menurut Mas Miko desain brand sama desain logo itu sama? Sama, ya. Ada yang berpendapat sama? Sama. Siapa aja yang berpendapat sama? 1, 2, 3.
Yang berpendapat beda? Siapa? Nah, nggak ada. Yang lain berarti? Netral atau tidak tahu mungkin ya. Oke, kita next dulu ya. Jadi, logo dan brand itu adalah hal yang berbeda. Jadi kalau logo itu di permukaannya yang bisa kita lihat, kalau brand itu bagian dalamnya. Jadi semua yang bisa kita lihat itu adalah logo. Yang tidak bisa kita lihat itu adalah brand. Tapi logo ini dia terdiri atau terbuat atau tervisualkan dari adanya brand. Jadi kalau misalnya yang brandnya nggak ada, pasti logonya nggak ada. Kalau S bawahnya nggak ada, S atasnya nggak ada, gitu. Oke, next ya. Nah ini ada yang tahu ini brand apa? Nike. Ini brand atau logo yang ada di depan ini? Logo. Kenapa logo? Karena mewakilkan brand, karena menampilkan simbolik. Apalagi? Karena identitas visual. Oke, tadi semuanya ngomong ini adalah logo ya. Kita next. Kalau ini brand. Ada yang ngomong brand, ada yang identitas. Siapa yang ngomong brand? Yang ngomong identitas? Oh, hanya satu ya. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ini adalah, kalau kita lihat, ini adalah identitas visual. Kalau brand itu tidak bisa kita lihat. Balik lagi ya. Ini ada apa? Store-nya. Lalu ini? Poster. Ini poster juga ya. Lalu ini juga masih poster. Ini poster. Ini adalah packaging-nya. Ini media promosinya, media promosi dan poster. Jadi ini semua itu adalah identitas visual. Karena balik lagi, bisa kita lihat. Poinnya adalah bisa kita lihat. Kalian bisa melihat ini kan? Berarti ini adalah identitas visual. Kalau tidak bisa dilihat itu adalah branding. Nah, jadi logo itu adalah simbol, bisa berupa teks, bisa berupa image ataupun gambar yang dapat mengidentifikasi sebuah bisnis. Jadi ada visualnya, pasti ada, walaupun visualnya berupa foto, image, teks yang bisa kita lihat. Dan logo yang baik itu bisa menunjukkan value dari brandnya. Jadi misalnya kayak Nike, itu tadi adalah brand produknya melambangkan olahraga. Logonya melambangkan apa? Kecepatan. Kalau misalnya logonya dibalik, apakah melambangkan kecepatan? Tidak. Belum tentu. Jadi dengan kita melihat logonya sudah menandakan, oh ini adalah menggambarkan kecepatan. Begitu juga dengan ini, kebanyakan adalah orang berlari, digambarkan orang berlari yang mengejar waktu, mengejar kecepatan. Itu yang ingin disampaikan. Tidak mungkin ditampilkan poster atau brosur Nike orang lagi tiduran, karena tidak melambangkan kecepatan. Next ya. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh logo dari sebuah brand. Nah, sekarang kita akan mengenal ada berapa sih jenis logo itu. Jadi secara basic itu ada 3. Yang pertama lettermark, yang kedua adalah picture mark, lalu yang terakhir adalah kombinasi dari letter dan picture mark. Jadi kalau lettermark itu dia fokus ke huruf, letter. Kalau ke picture mark pasti otomatis fokusnya ke gambar. Kalau yang terakhir itu adalah gabungan, fokus ke tulisan dan juga gambar, jadi kombinasi. Nah, yang pertama adalah lettermark atau monogram. Lettermark ini dia berupa singkatan. Jadi ada HBO, CNN, HP sama IBM. Jadi dia fokusnya ke tipografinya, berupa teks tapi berbentuk singkatan. Biasanya lettermark ini digunakan kalau nama perusahaannya itu panjang. Kalau misalnya
Kalau di Indonesia itu kebanyakan kayak misalnya PT Violita Cantik Mandiri misalnya gitu ya. Itu kan terlalu panjang. Mungkin disingkat jadi VCM. Nah, sama seperti beberapa logo yang ada ini, semuanya adalah singkatan. Biasanya biar apa? Biar lebih enak disebutkan dan juga lebih mudah diingat. Gitu. Yang selanjutnya adalah wordmark. Bedanya apa sama dengan sebelumnya? Kalau sebelumnya singkatan, kalau word itu kan kata-kata. Itu full kata-kata. Jadi contohnya di sini ada Disney, Dell, Facebook, FedEx, Microsoft sama Coca-Cola. Jadi ditampilkannya itu full kata-kata. Jadi biasanya yang pakai wordmark ini yang punya nama singkat tapi menarik. Gitu. Misalnya Mbak Violita lagi ya, namanya adalah Vio, brandnya Vio. Itu masuknya ke wordmark. Tapi kalau Violita Cantik Mandiri itu masuknya better ke lettermark atau monogram. Nah, selanjutnya adalah simbol. Kalau yang tadi dua itu fokusnya ke teks atau ke tipografi. Kalau yang ini fokusnya ke image atau gambar. Nah, biasanya gambar yang digunakan itu bisa elusif atau asosiatif. Maksudnya apa? Bisa berkaitan dengan produknya atau bisa tidak berkaitan secara langsung. Contohnya di sini adalah Twitter dan Apple, Nike dan juga ada WWF. Twitter, apakah dia produknya jualan burung? Tidak. Jualan sosial media. Apa yang ditampilkan di Twitter? Foto burung? Enggak, apa? Cuitan berupa tulisan. Tapi dia diasosiasikan dengan burung yang bercicit. Makanya dia logonya adalah burung. Apple, apakah jualan apel? Enggak, jualan gadget, elektronik. Nah, ini diasosiasikan dengan apa? Dengan favorit si pemiliknya, CEO-nya Apple. Lalu Nike ya, Nike diasosiasikan dengan kecepatan tadi, lambang kecepatan. Lalu WWF diasosiasikan dengan hewan, karena memang organisasi perlindung hewan ya. Jadi ini menggambarkan hewan yang salah satu dilindungi di Cina dan di dunia itu adalah panda. Gitu. Jadi ini bisa berkaitan dengan produknya ataupun tidak. Gitu. Next, nah ini yang kombinasi antara teks dan juga image. Jadi di sini benar-benar mengombinasikan gambar dan tipografi dan tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya contohnya ya yang Burger King. Kalau Burger King-nya dihilangkan, yang ada adalah nggak jadi burger, jadinya roti aja dan tidak akan bisa dipisahkan. Gitu. Kodak juga gitu. Begitu juga dengan Pizza Hut. Jadi kebanyakan menggunakan bentuk ya. Kalau Pizza Hut ini bentuknya bisa tomat, bisa lingkarannya pizza, dan juga dia ada icon atap rumahnya. Biasanya ini untuk lebih menekankan produknya itu apa dan juga biar lebih stand out. Biasanya gitu. Ini paling banyak digunakan yang kombinasi. Nah, yang selanjutnya ini image based juga ya. Ini adalah abstrak logo, di mana kalau yang sebelumnya itu kelihatan ini bentuk apa. Kalau yang ini bentuknya tidak kelihatan. Bentuk apa ini masih kayak tidak jelas. Contohnya yang BP. Ini sebenarnya dia menggambarkan matahari sebagai sumber energi, bisa menggambarkan kimiawinya, karena BP itu berkaitan dengan bensin ya, jual kalau di Indonesia kayak Pertamina, ada kan ya di seberang kampus. Pepsi juga apakah jualan apa nih, bentuk lereng? Bukan.
tapi dia minuman dari Amerika. Dia menggunakan warna-warna bendera Amerika. Begitu juga dengan Adidas. Dia menyerupai suatu bentuk tapi tidak jelas bentuknya apa. Itu adalah abstrak. Biasanya ini untuk lebih merepresentasikan bisnisnya. Gitu. Kayak ini tadi ya, karena dia berkaitan dengan bensin, dia bisa mengambil sumber daya, jadi dia menggambarkan matahari dan juga kimiawinya apa. Gitu. Nah, ini selanjutnya adalah maskot logo. Kalau maskot logo ini paling banyak digunakan di makanan atau restoran. Kenapa? Karena maskot itu biasanya diciptakan dengan bentuk yang menyenangkan, yang kids friendly, family friendly. Makanya dia paling banyak digunakan di rumah makan. Bentuknya kartun ya. Ini ada beberapa brand, ada KFC, Pringles, Hawkband, dan Starbucks. Gitu. Nah, yang terakhir adalah emblem. Emblem ini adalah logo yang biasanya punya bentuk seals, crest atau bentuk seperti lingkaran, lalu ada pentagon, heksagon. Ini paling banyak kalau di Indonesia itu digunakan di pemerintahan. Logo kabupaten, terus logo kota madya, sekolah SD, SMP, SMA itu kebanyakan pakai emblem. Dia kesannya memang lebih ke klasik gitu. Dan kebanyakan logo-logo yang lama dari Belanda, Inggris itu kebanyakan menggunakan emblem. Apakah bisa digunakan di zaman sekarang? Bisa, tapi harus jauh lebih sederhana. Kayak contohnya ini Manchester United ya. Dia ada beberapa detail yang sangat kecil. Jadi kalau misalnya diaplikasikan ke media digital, ke HP itu tidak terlihat. Nah, itu mungkin yang menjadi PR kita kalau mendesain logo versi emblem. Kayak BMW, ini kan ada gradasinya ya. Kalian bayangin kalau logo ini dibikin versi sederhananya. Pasti akan ya udah satu warna, tidak bisa ngejar gradasinya. Begitu juga dengan yang Harley Davidson. Harley Davidson logo aslinya itu lebih berdimensi, kalau ini lebih sederhananya. Gitu. Itu tadi beberapa contoh jenis logo dan macam-macam logo. Nah, sekarang kita fokus ke bagaimana sih bikin logo yang efektif itu. Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah simple. Jadi logo itu harus simple. Kenapa? Karena harus bisa diaplikasikan ke beberapa media. Terutama sekarang kebanyakan itu di media digital ya. Jadi media digitalnya apalagi juga mobile phone, tablet gitu ya yang berukuran kecil, jadi detailnya harus terlihat. Lalu yang selanjutnya adalah appropriate. Appropriate itu maksudnya harus berkaitan dengan produknya atau value dari brandnya. Jangan sampai nanti misalnya tadi Violita cantik mandiri, logonya adalah gambar laki-laki. Laki-laki berkumis kekar. Nah, itu kan tidak berkaitan dengan baik dari namanya ataupun mungkin produknya yang kecantikan misalnya. Itu kan tidak berkaitan. Lalu memorable. Memorable itu berkaitan dengan simple. Jadi semakin sederhana itu kan semakin mudah diingat. Tidak banyak detail-detail yang ditampilkan. Jadi kita lebih mudah mengingat logo yang sederhana. Contoh sederhana, logonya brand McDonald's adalah berbentuk M. Oke. Kalau logonya lambang OSIS, itu gimana? Ada apa aja? Nah, banyak. Apa aja tuh? Terus? Nah, yang lain lupa. Ada yang ingat? Nggak ingat. Atau logonya KFC itu apa? Colonel Sanders, terus warnanya merah. Kalau logonya Kota Madya Surabaya, terus apa lagi? Terus apa lagi? Itu aja? Sama?
Surodanboyo ya, sudah. Surodanboyo, Tugu Pahlawan, Bambu Runcing, apalagi? Sudah. Padahal masih ada banyak lain. Nah, itulah kenapa kalian lebih mudah mengingat logo yang berjenis McDonald dan KFC dibanding logo OSIS dan juga Kotamadya Surabaya. Karena lebih sederhana. Dan sederhana itu pengaruhnya ke memorable, mudah diingat. Lalu timeless. Nah, ini walaupun ada beberapa brand yang perlu diubah dalam beberapa periode karena ada perbedaan value, ada perubahan value. Nah, itu tapi sebaiknya kita bikin desain logo yang timeless yang bisa dipakai 10 tahun ke depan. Semakin lama semakin baik. Timeless itu apa? Yaitu tadi, simple biasanya. Yang tidak mengikuti tren. Misalnya kalau sekarang trennya itu lagi apa? Tren apa? Tren misalnya tren gold gitu ya. Semua logo kalian bikin warna gold. Nah, itu jangan. Oke, trennya sekarang gold, tapi kan tahun depan udah ganti warna hijau. Apakah kalian mau tiap tahun ganti desain logo? Mau? Enggak, ya kan? Nah, gitu. Terus yang terakhir adalah versatile. Versatile ini sama ya dengan simple, jadi fokusnya adalah simple di sini yang saya besarin karena memang paling penting dari sebuah logo. Versatile ini bisa diaplikasikan ke berbagai media, baik cetak maupun digital. Baik ukuran 1 mm sampai ratusan meter. Gitu. Jadi 5 ini yang perlu diperhatikan ketika kalian bikin desain logo. Begitu. Next, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bu, mau izin bertanya. Untuk logo Universitas Dinamika itu termasuk dalam logo kategori apa ya, Bu? Ya, maknanya juga apa ya, Bu? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mbak Sherina. Jadi kalau logo Unika itu termasuk bisa simbol, bisa combination. Kenapa? Karena kalau simbol dia dipisahkan dari logo type itu tidak masalah. Tapi sebaiknya ditambahkan Universitas Dinamika karena kenapa? Karena memang logo Universitas Dinamika itu berkaitan dengan rebranding kampus. Yang sebelumnya namanya Stikom menjadi Universitas Dinamika. Jadi untuk mengenalkan nama baru gitu. Kecuali misalnya ketika dulu Stikom tanpa nama Stikom nggak apa-apa, orang lebih paham. Tapi karena sekarang sudah rebranding, jadi masuk ke combination juga. Karena kenapa ingin mengenalkan ini adalah Universitas Dinamika, bukan Stikom. Gitu. Karena kalau hanya simbolnya sendiri saja, ya orang kenalnya mungkin hanya Stikom. Gitu. Nah, kalau maknanya sendiri, makna logonya Universitas Dinamika itu ada 3 bentuk, ada 3 piramid. Itu sebenarnya menggambarkan 3 fakultas yang ada di kampus, lalu juga menggambarkan 3 gedung yang ada di kampus. Ada gedung merah, biru, dan 1 masih on construction. Tapi sebenarnya dalam site plan-nya, in near future itu bakal ada 3 gedung, karena mewakili 3 fakultas yang ada di Universitas Dinamika. Seperti itu. Ya, oke, teman-teman. Misalnya tidak ada yang ditanyakan, silahkan sekarang teman-teman melanjutkan untuk mendesain logo. Silahkan mencari salah satu objek desain. Bisa logo Kotamadya, boleh logo kabupaten, yang nanti kemudian di-redesign. Nanti kita akan melakukan asistensi di minggu depan. Jadi kalian membuat sekitar 15 alternatif desain berupa sketsa. Kita akan mengasistensikan dan akan terpilih 5 dari 15 yang kalian buat itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di minggu depan dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video proses pembelajaran mata kuliah Desain Komunikasi Visual ini. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan
dokumen pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi tahun 2025. Semoga video ini dapat diproses sebagai salah satu penilaian untuk pengajuan sertifikasi dosen. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.